Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi aplikasi Monef. Pertama, akses link applanning.magetan.id, kemudian lakukan login. Di sini kebetulan saya sudah login, lalu mengakses menu RPJMD dan Renstra. Nanti akan secara otomatis akan di-redirect ke halaman login aplikasi RPJM Renstra. Oh, ini aplikasi dari RPJM Renstra. Selanjutnya adalah untuk proses pengisian Monef bisa melalui menu laporan Monef tribulan. Pastikan bahwa tahunnya adalah 2020 dan yang tidak kalah penting adalah kode perubahan SIMDA pilih APBD. Kenapa APBD? Karena menurut info PAK akan ditetapkan di awal bulan Oktober, jadi untuk Monefnya sementara kita sampai dengan triwulan kedua. Untuk proses pengisiannya klik tombol edit. Oke, sudah muncul. Nah, di sini proses pengisiannya dimulai dari tujuan dan indikatornya atau tujuan Renstra. Tujuan dan indikator Renstra ini ditandai dengan baris berwarna hijau. Di sini pengisiannya jika memang memungkinkan untuk diisi bisa diisi. Apabila tidak ataupun belum bisa diisi diabaikan saja atau dikosongi dulu. Untuk pengisiannya adalah di kolom realisasi capaian kinerja dan anggaran renja, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja, realisasi kinerja dan anggaran Renstra, dan yang terakhir tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra. Masing-masing indikator bisa diisi sesuai dengan nilainya masing-masing. Selanjutnya adalah mengisi sasaran dan indikatornya. Sasaran Renstra dan indikatornya ditandai dengan warna background ungu. Untuk pengisian realisasi sasaran Renstra dimulai dari tribulan pertama, ini diisi manual saja. Lalu tribulan kedua 3 dan 4-nya dikosongi dulu. Selanjutnya adalah mengisi kolom realisasi capaian kinerja dan anggaran renja, lalu tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja. Lalu yang ketiga, realisasi kinerja dan anggaran Renstra, dan yang terakhir tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra. Untuk proses selanjutnya adalah mengisi program Renstra dan indikatornya. Untuk baris program kita mulai dari mengisi yang namanya langsung ke tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja. Jadi baris programnya kita langsung di kolom ke-13 atau tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja, dan yang terakhir mengisi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra. Itu untuk baris program Renstra. Baris program Renstra itu ditandai dengan background berwarna orange. Kemudian untuk indikatornya, apabila renja tahun lalu itu isiannya belum benar, itu bisa diedit langsung di sini. Kalau sudah sesuai diabaikan saja. Kemudian mengisi tribulan 1 dan tribulan 2-nya. Kemudian mengisi realisasi capaian kinerja dan anggaran renja, mengisi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja, lalu disusul dengan realisasi kinerja dan anggaran Renstra, dan yang terakhir tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra. Oke, itu untuk program.
Dan yang terakhir adalah kegiatan. Nah, di sini kegiatan ada yang berwarna merah. Nah, kalau berwarna merah ini berarti indikasinya kegiatan tersebut ada di Renstra, namun di Simda ataupun BPA tidak ada. Untuk kegiatan yang ada di Renstra juga ada di Simda ditandai dengan background berwarna biru. Kita langsung mengisi saja. Untuk baris kegiatan sama, apabila di tahun sebelumnya itu ditemukan bahwa nilainya tidak sama, itu bisa diisi. Lalu untuk baris program selanjutnya adalah mengisi serapan tribulan pertama. Caranya klik tombol kaca pembesar. Kalaupun hasilnya belum sesuai, bisa diisi sesuai dengan report dari Simda. Jadi ini bisa diedit. Kemudian begitu juga untuk tribulan keduanya. Setelah tribulan kedua, lanjut ke kolom mengisi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dan yang terakhir untuk baris program adalah mengisi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran. Itu untuk baris kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah mengisi monef untuk indikator kegiatan. Apabila tahun sebelumnya ditemukan angka yang tidak sama atau tidak sesuai, silakan diisi atau diganti. Selanjutnya adalah mengisi realisasi tribulan pertama, lalu tribulan kedua, kemudian langsung ke kolom realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja. Di sini diisi saja, kemudian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja. Kemudian yang ketiga adalah mengisi realisasi kinerja dan anggaran Renstra. Dan yang terakhir adalah mengisi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra. Oke, untuk proses pengisian sudah sampai di situ. Dan apabila ditemukan ada kegiatan yang tidak ada di Renstra namun ada di Simda, bisa melalui ataupun mengklik tombol sinkronisasi dan pastikan bahwa periodenya adalah tahun 2020 dan kode perubahannya adalah APBD. Oke, data sudah berhasil dilakukan sinkronisasi. Selanjutnya adalah coba kita edit. Coba kita cek kegiatannya apakah ada yang tidak ada di Renstra namun ada di Simda. Oh, ternyata tidak ada. Untuk kegiatan yang ada di Simda namun tidak ada di Renstra itu ditandai dengan warna pink ya. Jadi warna pink itu menandakan dia ada di DPA namun tidak ada di Simda, di Renstra. Untuk proses pengisiannya sama seperti proses pengisian kegiatan. Untuk melakukan preview dan cetak Excel, preview melalui tombol HTML. Oke, sudah muncul. Dan untuk cetak Excel-nya klik tombol Excel. Oke, sudah terdownload. Sekian tutorial dari pengisian e-monef. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.